mati juara kau. Harga mati. Harga mati. Harga mati. Merdeka! Merdeka! Harga mati di merah putih, tidak usah takut. Dalam menanggapi isu di Papua, banyak sekali orang luar yang kegirangan dengan berita hoaks bahwa Papua ingin merdeka dari Indonesia. Namun mereka juga tidak sadar, bahwa sebenarnya merekalah yang tidak diharapkan oleh bangsa pendatang di tanah kelahiran mereka sendiri. Karena dianggap menghambat kemajuan negara. Beda halnya dengan Papua, Papua sampai kiamat adalah part of Indonesia. Bagaimanapun orang Papua, sejatinya kita se-Indonesia membanggakannya. Jangankan membenci, justru kita dari Sabang sampai Merauke mengharapkan masyarakat Papua yang lebih maju dan sejahtera. Kekuatan ideologi Pancasila yang tertanam di dalam masing-masing individu rakyat Indonesia tidak bisa dianggap remeh. Kita sudah terbiasa menjalani susah dan senang bersama sedari dulu. Jadi, keterikatan batin antar suku bangsa di Indonesia sudah pada tahap kematangan. Fix untuk maju bersama di bawah panji Pancasila. Kenapa? Kalau tes anggota apapun tetap lolos, kasih tembus. Karena saya, kita orang kampung Tanah, orang merah putih. Harus tentara kah, polisi kah, koat kah, apapun poluan kah, kasih lolos. Karena kita orang kampung Tanah, orang merah putih. Kita punya nenek moyang berusaha untuk ini, negara merah putih. Jadi harus merdeka. Jadi bila seperti itu, apa hoaxnya? Mari kita lanjutkan dengan membuka lebih banyak fakta. Kebanyakan hoax yang mereka yakini adalah rakyat Papua ingin merdeka dari Indonesia. Ya, mereka sangat meyakini itu. Kita maklumi karena mungkin konsep pemikiran mereka dalam bernegara masih sangat lemah. Pada faktanya, kesetiaan rakyat Papua terhadap Indonesia sudah mendapatkan ujian yang lebih dari daerah-daerah lainnya di Indonesia. Yakni, pada tahun 1969 melalui penentuan pendapat rakyat atau pemilu pepera. Papua diberikan kesempatan untuk menentukan nasibnya sendiri, ingin melepaskan diri atau tetap bersama Indonesia. Dan rakyat Papua telah membuktikan kesetiaannya. Bukan hanya itu saja, kecintaan masyarakat Papua terhadap Indonesia itu sangat besar. Bahkan di saat lagu Indonesia Raya berkumandang dan sangsaka merah putih dikibarkan, segala kericuhan seketika hilang dalam keheningan. Semua sontak memberi hormat pada bendera pusaka sembari menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lalu bagaimana dengan KKB OPM yang mereka bangga-banggakan? Ya, mereka tahunya KKB itu besar dan banyak, tapi pada kenyataannya KKB sangatlah kecil, hanya saja beritanya yang besar. Bahkan anggota KKB OPM tidak lebih dari 1% dari rakyat Papua. Jika berita satu saja prajurit TNI yang gugur, maka beritanya akan menjadi trending terutama di mancanegara. Ya, inilah sebenarnya yang mereka cari-cari dan mereka senangi. Begitu bencinya mereka terhadap pahlawan kita. Tapi jika banyak anggota KKB yang dilumpuhkan TNI, mereka akan berpura-pura menutup mata. KKB OPM bisa beraksi karena rakyat Papua masih bisa menahan kesabaran. Namun jika rakyat Papua sudah terlampau muak dengan gerakan separatis yang mengganggu stabilitas keamanan negara kesatuan Republik Indonesia, rakyat Papua akan turun sendiri untuk melawan gerakan separatis tersebut. Menanggapi isu-isu tersebut, kita harus pertegas bahwa Papua selamanya adalah bagian dari Indonesia.
Papua Merdeka hanyalah gerakan kecil yang terlalu dibesar-besarkan, dan yang mereka ganggu sebenarnya adalah rakyat Papua itu sendiri. OPM tidak lebih dari musuh dalam selimut, namun Tentara Nasional Indonesia akan selalu ada di garda terdepan untuk melindungi masyarakat Papua apapun resikonya. Kami juga dapat melihat bahwa isu ini dijadikan alternatif terakhir untuk mengganggu bangsa kita. Karena yang kita ketahui bersama, dengan banyak kemajuan yang ditorehkan, sudah semakin kecil celah negara pembenci Indonesia untuk menyerang. Kita sebagai generasi penerus bangsa, pewaris DNA Kesatria Nusantara, tidak akan membiarkan bumi pertiwi diganggu dan dipermainkan. Akan kita balikan keadaan, dan sekali lagi kita akan buktikan, bahwa bangsa kita di luar ekspektasi mereka. Jika ada yang perlu ditambahkan, bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Sekian dulu video dari kami, silahkan dukung kami dengan like, komen dan subscribe. Guna mengembangkan channel ini, untuk memberikan informasi lebih tentang negara tercinta kita Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa di video menarik berikutnya. Dan jangan lupa Ibu Dia, saya ditugaskan oleh SBY untuk pergi ambil beliau dari Belanda pulang ke sini saya. Itu orang belum tahu semua. Saya dengan almarhum Frans Albert Joko, saya, Febi Ohe yang sekarang ada di sini, ipar saya Adolf Hanas Bey, kita 5 orang ditugaskan oleh SBY untuk pergi ambil beliau. Negosiasinya berat untuk bawa pulang dia. Dan dia juga sudah rindu, dia bilang, anak saya mau pulang, bagaimana? Saya menyurat kepada Bapak Presiden SBY. Untuk bisa membawa, sebenarnya apa sih Pak yang diceritakan oleh Pak Nicholas Jowe? Dia bilang sama saya, dia bilang, anak, kami berjuang percuma, Belanda tipu kita. Karena Papua, yang sekarang kita bilang Papua ini, Irian Barat itu sudah dalam Indonesia. Sejak tanggal 24 Agustus 1828. Lalu 100 tahun sebelum Sumpah Pemuda. Papua sudah masuk dalam Republik Indonesia. Sudah diresmikan bahwa bekas Hindia Belanda, termasuk Papua, that's part of Indonesia. Jadi Belanda cuma tipu kita untuk bilang nanti merdeka. Tidak mungkin. Dia orang ini juga sudah kecewa dan tinggal untuk pulang. Tapi bagaimana caranya? Jadi artinya Pak Nicholas juga menginfokan bahwasanya Belanda mengecewakan. Ya, dan dia itu dapat dari siapa? Dia bicara dengan John Kennedy, waktu John Kennedy. Dan Presiden waktu itu. Dan Minister Jowa waktu itu, tahun-tahun itu, direspek oleh siapa saja. Tapi mereka bilang, we cannot do anything. We have to respect the sovereignty of Indonesia.